Apa kabar Bu Heni Sultan Muda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Deng? Tong kakak nih Alhamdulillah adik-adik sehat. nih. Alhamdulillah Semoga sehat sehat juga. bersama ya. Alhamdulillah. Sehat itu Amin insya penting. Allah. Ya. Ya. Eh, Heni Sultan Muda, eh, salah seorang politisi yang cukup terkenal juga khususnya di kota Ternate. Ibu Heni Sultan Muda ini awalnya sebagai seorang pegawai di bank, kemudian setelah itu terjun ke dunia pengusaha, kemudian terakhir menjadi seorang politisi. Itu gimana ceritanya itu? Sampai terjun ke dunia politik. Itu memang kalau menjadi politisi itu mungkin habit ya, berkumpul dalam satu komunitas yang kita sama-sama satu visi, satu misi terkait dengan masalah politik gitu. Tapi memang saya sudah melihat passion saya dari awal memang ke politik. ya, karena di saat saya bekerja di perbankan, saya lebih banyak waktunya memang mengurus hal-hal yang ada hubungannya dengan politik. Nah setelah itu mungkin karena contohnya seperti apa itu? Perbankan itu saya mulai aktif di beberapa organisasi ya. Walaupun sebelum di perbankan saya sudah aktif di beberapa organisasi dari mulai saya masih sekolah ya, saya aktif organisasi itu dari SMP sampai SMA sampai dengan saya kuliah dan saya bekerja saya masih tetap aktif. Akhirnya kan mengganggu pekerjaan saya yang rutin setiap saat itu terganggu gitu karena pekerjaan saya itu kan membutuhkan keberadaan saya, eksistensi saya itu setiap hari dari pagi hingga sore hari gitu. Tapi ketika saya menyuri-nyuri waktu bagaimana supaya saya bisa mengurus side, bukan job ya, bukan side job, bukan, tapi aktivitas saya di luar pekerjaan inti saya. Itu kadang-kadang saya harus mencuri-curi waktu dengan membuat alasan supaya saya bisa berkiprah di luar dunia perbankan. Itu organisasinya organisasi apa itu? Saya macam-macam ya, mulai dari kalau ormas ya sudah biasa ya, kemarin saya ada PMII, PII, tapi itu saya aktif di BLH, dan selain di BLH juga ada waktu itu ada Gamalama Corruption Watch ya, GCW, iya. Saya sama Pak Dahlan itu juga, dan BLH dulu saya sama almarhum Pak Nur Saleh ya, Pak Muhammad Nur, Pak Nur yang lawyer itu, Pak Nur, sudah iya, almarhum, iya. Dan berbagai macam aktivitas. Saya sudah mulai masuk ke waktu itu saya belum ke partai yang sekarang ya, tapi saya sudah mulai rutin aktif dengan ada partai tertentu gitu. Jadi motivasinya apakah dari organisasi atau dari memang karena memang dari keluarga juga ada yang ada garis politisnya juga? Ya, kebetulan memang orang tua saya, bapak saya juga memang seorang politisi juga, walaupun beliau juga pensiunan ASN, tapi waktu itu memang waktu dulu ya ASN itu kan juga berafiliasi dengan ada partai politik lah ya. Jadi ya selain itu belajar dari beliau juga. Nah dari beliau juga, dari almarhum Pak Samsir juga, dan yang paling saya banyak belajar tuh dari almarhum Pak Sultan. Pak Muda. Ya, dulu masih BDK ya namanya. BDK ya. Jadi begitu. Terus tahun berapa Ibu terjun ke dunia politik awal? Saya itu ketika di perbankan itu kan 86 ya. 96. Setelah itu saya resign karena sebelum di perbankan saya sudah berapa kali di perbankan ya. Pertama bank swasta, kemudian saya ke BUMN ya di BRI, dan setelah itu mungkin saya belum dapat kenyamanannya. Tapi kalau dapat kesejahteraan iya. Di bank itu. Sejahtera iya, tapi saya mencari kenyamanan saya, bahwa passion saya itu kemana kan gitu. Nah, ketika saya bekerja dengan durasi waktu yang diatur, memang saya merasa agak terikat gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya membuat satu perusahaan. Ada dua perusahaan yang waktu sebenarnya masih kerja saya sudah membuat satu perusahaan ya. Akhirnya memang saya harus memilih pilihan, karena di BUMN itu kita tidak bisa menduduki satu jabatan dalam
suatu perusahaan swasta ya, itu tidak boleh. Akhirnya saya memutuskan saya harus resign dan saya fokus ke dunia usaha sambil saya berkiprah di dunia politik. Jadi waktu itu sudah masuk di partai ataukah seperti apa? Iya, tapi tidak secara langsung ya, kan tidak bisa gitu kan. Nah, ketika saya memutuskan diri untuk resign dan saya bergeluti di dunia usaha, saya sudah mulai terjun ke partai politik. Yaitu pertama dengan Pak Sultan dulu. Ya. Oh, jadi Demokrat ini partai yang kedua atau sebelum itu masih ada? Saya masih ada, sebelum Demokrat saya masih ada partai yang kuning. Saya di Golkar dulu, iya. Yang saya bilang saya juga belajar dari Pak Samsir. Saya belajar terus gitu. Saya mencari orang-orang yang punya pengalaman dalam dunia politik, saya harus belajar gitu kan. Bagaimana kepemimpinan Pak Samsir, berapa periode ya tetap bertahan, tetap eksis dalam dunia politik, dia bertahan, itu yang saya pengen belajar. Begitu juga dengan waktu itu almarhum Pak Sultan ya. Saya pengen belajar bagaimana beliau ketika memimpin kerajaan, beliau juga masih bisa untuk untuk menjalankan partai politik. Itu yang saya perlu banyak belajar, politik santun dari beliau. Oh, begitu. Iya. Terus setelah dari apa karyawan bank swasta itu, kemudian jadi pengusaha. Pengusaha apa itu, Bu? Saya di dunia jasa konstruksi, pengadaan dan jasa konstruksi. Kontraktor itu. Ya. Setelah itu terpilih sebagai anggota DPR pertama kali tahun berapa? Saya di 2004. 2004. Iya, 4, 9, iya 4. Iya, 4. 2004 ya. 9 ya, 9 setelah 9. Iya, 9 sampai kan 14 kan? Iya. 14 kan sampai sekarang, iya. Berarti 2004 saya pertama kali mencalonkan dari. Tapi belum terpilih? Belum. Oh, jadi setelah. Oh, saya tuh mencalonkan diri yang terpilih itu yang ketiga kali malah. Oh, yang ketiga kali. Ya. Saya pertama yang saya bilang, saya mencari pengalaman dengan Pak Sultan, ya saya sambil belajar. Saya memang tidak terlalu fokus, tapi paling tidak saya mulai belajar di situ. Itu belajar bagaimana menjadi seorang politisi. Apa yang membuat Ibu selalu bertahan untuk tetap ngotot menjadi seorang anggota DPR? Karena saya pengen begini ya, saya pengen ada yang berubah buat kota Ternate ya. Umumnya yang Maluku Utara gitu, tapi saya masih waktu itu saya masih berawal saya mencalonkan diri di kota dulu gitu, karena saya melihat politisi perempuan tuh sangat sedikit ya, sangat minim ya waktu itu ya, sangat minim, dan perlu ada banyak yang memang ekspektasi tinggi ya dari kaum perempuan terhadap perubahan-perubahan yang harus ada perubahan ya di kota Ternate khususnya. Tapi itu waktu itu ya, saat itu kan keterwakilan kaum perempuan kan sangat sedikit, jadi untuk mendorong apa yang mereka inginkan itu juga tidak representatif ya, sedikit juga. Jadi saya pikir seandainya saya dipercayakan untuk bisa masuk ke dunia politik dan duduk di parlemen, insya Allah ya saya bisa menyampaikan atau saya bisa melanjutkan apa yang menjadi keinginan dari kaum perempuan. Sejak sekarang kan sudah menjadi anggota DPR, sudah 2 periode. Apa saja mimpi-mimpi yang belum tercapai? Ataukah apa yang sudah tercapai? Kalau mimpi itu tidak akan pernah bisa, kalau kita bicara masalah mimpi ya, mimpi itu tidak akan pernah berkesudahan. Dan kalau kita bermimpi, setiap saat saya terus bermimpi gitu, dan siapa saja bisa bermimpi. Ketika kita berhenti bermimpi, maka di situ selesailah kehidupan gitu. Terutama soal hak-hak perempuan tadi ya. Iya. Sampai sekarang kan itu sebenarnya menjadi tantangan, challenge buat saya yang saya belum maksimal. Saya menyadari itu, saya belum maksimal. Karena apa? Karena kita diperhadapkan dengan berbagai aturan ya. Ketika kita bersuara, ketika kita mendorong apa yang menjadi keinginan perempuan, ada regulasi yang tertahan di situ. Kita tidak sendiri, ada pemerintah juga yang harus bersama kita gitu. Nah, ini yang kita butuh kerjasama juga gitu. Apakah itu perempuan terlalu sedikit atau seperti apa di sana untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kalau perempuan? Memang kita hitung dari representatif ya, perempuan ya, kalau kita hitung dari hitung-hitungan ya, secara kuantitas. dari sisi kuantitas ya memang tidak
terlalu banyak ya, tapi kualitas kalau saya lihat memang kualitas perempuan saat ini Di atas rata-rata. di atas, iya, daripada yang kita bandingkan yang dulu-dulu ya. Dulu-dulu kan kita kenal beberapa tokoh perempuan kan bisa kita hitung. Tapi sekarang sudah banyak politisi perempuan yang bukan cuma politisi perempuan, pemerhati soal perempuan juga cukup banyak ya di Kota Ternate, dan ini menjadi saya perlu memberikan apresiasi buat banyak tokoh-tokoh perempuan ya yang mulai bersuara, yang mulai bangkit untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan para kaum perempuan. Sampai sekarang masih nyaman sebagai anggota DPR? Alhamdulillah, insya Allah masih nyaman. Berarti masih bertahan di DPR Kota, ataukah ada rencana lain mungkin ke DPR Provinsi atau ke wali kota atau ini? Oh, itu nanti kita planning lihat. ke depan. Kita lihat bagaimana ke depan nanti. Bu, yang terakhir saya minta tips, karena sekarang kan banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Ibu sekarang kan sudah, katakanlah sudah senior lah. Tips-tips bagi mereka terutama yang perempuan mau terjun ke dunia politik. Mungkin kasih tips-tips. Oh, ya kalau saya sih tips buat teman-teman saya yang ya, baru terjun ke dunia politik. bagi kaum perempuan ya di mana saja ya, Ya. tidak hanya di Kota Ternate, jangan pernah berhenti yang tadi yang kakak bilang, untuk bermimpi, teruslah bermimpi dan teruslah untuk berkarya, teruslah berjuang, jangan pernah berhenti gitu, jangan pernah merasa putus asa dan jangan pernah merasa bosan. Memang pertama untuk menjadi seorang politisi itu kita harus mempunyai integritas ya, kapasitas, kita juga harus mempunyai elektabilitas. Dan konon katanya juga harus ada didukung dengan daya dukung, merupakan ada yang isu-isu canda-candaan, bukan isu tapi canda-candaan, harus juga ada isi tas. Bagi saya isi tas itu urusan kesekian. Ketika kita mempunyai integritas, kapasitas dan elektabilitas, tentunya uang ini cuman isi tas ini cuman sarana pendukung aja gitu. Jadi jangan yang berkecil hati. Ada yang saya dengar berkecil hati bahwa oh kita sudah punya kemampuan seperti ini ya, sudah punya beberapa tas-tas ya, elektabilitas, kapasitas, integritas, tapi kita tidak punya isi tas. Jangan dulu melihat itu gitu. Bagi saya ya ketika kita berbuat, masyarakat akan menilai, dan masyarakat juga sekarang ini sangat cerdas ya, dia tetap juga akan memilih perempuan-perempuan mana yang memang bisa untuk dijadikan sandaran terhadap apa yang menjadi kepentingan mereka. Jadi gagal itu biasa, kalau baru mencoba sekali gagal itu biasa, 2 kali itu biasa. Makanya saya bilang jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa capek ataupun merasa putus asa gitu. Jadi jangan melihat ada uang dulu baru maju. Oh jangan, ya. Tidak usah seperti itu gitu. Jadi ternyata di politik juga uang bukan menjadi jaminan juga ya? Tidak juga. Ada ya? juga saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa teman perempuan lain bahwa bukan juga hanya perempuan, dari kaum laki-laki juga, bahwa ternyata ada yang dengan modal finansial itu kecil, tapi mereka bisa, alhamdulillah bisa menduduki di parlemen, bahkan ada yang menjadi kepala daerah gitu. Karena memang di luar sana seperti itu. Iya. Jadi kalau kamu tidak ada uang, jangan maju, karena politik membutuhkan biaya yang cukup besar. Begitu sih. Memang untuk operasional awal sih ya pasti ada cost di situ, ada value di situ, ada biaya di situ. Tapi ketika kita sudah berinvestasi diri kita ya, berinvestasi politik dalam kita berbuat apa saja kan, itu sudah menjadi investasi kita ke depan. Itu nanti juga akan menjadi salah satu barometer, salah satu ukuran ketika orang memilih kita. Gitu. Begitu. Iya, teruslah menjadi politisi yang santun. Saya pikir dengan sekarang ini kan banyak orang untuk mencari simpati dari masyarakat dengan stylenya mereka masing-masing. Tapi saya masih percaya bahwa ketika kita berpolitik dengan santun, dengan kebaikan, tentunya juga hasilnya akan baik. Gitu. Oke. Orang akan tetap mengingat kita gitu. Terima kasih Bu Heni Sultan Muda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.